Saya mau jelasin Kang, biar nggak salah paham. Saya diizinkan masuk untuk ngomong dulu sebentar. Ya kan beliau nuduh saya, jadi iya wait. Sampai saat ini saya masih merasa kalau diri saya itu tidak bersalah. Ada izin dengan itu untuk Marlena itu sampai ajak ngomong, ada masalah apa? Kalau memang beliau hamil, kalau memang beliau pengen ada yang tanggung jawab, loh, saya siap tanggung jawab, walaupun itu bukan anak saya. Ya, pada saya akan cerita. Ya Allah. Kamu apain itu? Sampai ada apa sama adik saya, lihat aja nih. Mbak Marlena. Tuh, lihat. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisa untuk beribadah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, amin, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, dan yang belum menikah semoga mendapatkan istri atau suami yang soleh dan soleha, dan mempunyai anak yang soleh dan soleha, dan kalau dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa silaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas-selawas yang melasui Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Yang pertama kali, mari sama-sama kita memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wis kabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah fil alamin kang mengarani wong alam kabeh. Semoga kita bisa selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya dengan kata-kata tapi juga dengan perbuatan kita, yaitu menyukai apa yang disukai oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat bertasalam mari selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, saya masih agak kecapean ini karena tadi baru saja mengasma beberapa media, terutama media-media aksesoris kita, karena beberapa hari ini alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang memesan media-media aksesoris seperti kalung, gelang, cincin,
rompi, sorban, dan madu dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah tadi juga banyak yang memesan, memborong semuanya gitu. Intinya semua aksesoris di Pondok Nuswantoro itu diborong semuanya kayak gitu. Jadi memesan semuanya, nggak satu persatu. Jadi saya lihat hampir ada 200 orang yang memesan media sarana ruqyah, baik itu yang keselamatan maupun yang kesehatan, diborong semua tadi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ini nanti dari hasil penjualan aksesoris semuanya nanti insya Allah akan digunakan untuk membangun Pondok Nuswantoro 2, yaitu di dekatnya Makom Sunan Bungkuk, yaitu untuk membangun pondok yang kedua, Pondok Nuswantoro 2, khusus untuk menampung orang gangguan jiwa. Nggih, mohon doanya semoga cita-cita Umi juga segera terkabul untuk membangun Yayasan Yatim Piatu. Dan yang kedua ini Pondok Nuswantoro 2 ini untuk menerima orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, karena nggak enak kalau teriak-teriak ada orang yang kesurupan atau yang mengalami gangguan jiwa itu yang dekat dengan rumah warga. Kita ngerasa nggak enak karena orang waktu istirahat ada yang teriak-teriak gitu, walaupun itu orang sakit. Mohon doanya. Alhamdulillah. Dan untuk semua yang membeli paket komplit ya, semua yang memborong media aksesorisnya itu dapat media alam dari saya, itu berupa batu itu yang tanpa penyelarasan bisa langsung dipakai itu. Besok insya Allah saya kasih tahu medianya. Yang jelas semuanya hanya sebuah sarana, bukan jimat dan lain sebagainya. Semuanya hanya sebuah wasilah saja, seperti sepeda motor. Walaupun toh motor itu benda mati, tapi kalau tahu ilmunya bisa digunakan untuk mempermudah urusan kita. Seperti halnya wasilah atau sarana itu seperti ketika kita mau dapat ikan, diri kita itu pakai umpan gitu. Karena kalau kita hanya berpasrah tanpa berusaha itu juga nggak bisa. Apalagi kalau kita hanya menggunakan otot saja, seperti kita nyemplung di sungai, ikan itu akan lari. Belum lagi kalau sungainya dalam, kita bisa tenggelam atau kita dalam bahaya, bisa meninggal dunia. Jadi kita menggunakan sarana, bagaimana umpan, nanti ikannya akan datang sendiri dan bisa kita dapatkan. Atau ketika kita ingin melihat kupu-kupu, kalau kita ngejar nggak mungkin bisa, karena kupu-kupu itu bisa terbang, punya sayap, sedangkan diri kita kan nggak bisa. Maka kalau pengen setiap pagi ngeliat kupu-kupu, tanam bunga, nanti kita bisa melihat kupu-kupu. Bahkan bukan cuma kupu-kupu, bahkan seperti cupang, apa itu namanya, capung, itu juga bisa datang juga. Atau ketika kita mau menangkap ayam, jangan kita mengejar, capek, kasih aja umpannya, kasih beras terus jeratan gitu, deket tarik gitu ya Lia. Iya, seperti itulah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menggunakan sarana. Sebab itulah kita menggunakan sarana, salah satunya dengan rompi, sorban, tasbih dan lain sebagainya. Ada tasbih dari Wali Kungkun juga dan lain sebagainya, itu kita asma dengan beberapa hijab nasor, hijab barki, hijab jafar sodik, dan beberapa amalan lam jalalah untuk keselamatan, untuk pelarisan dan lain sebagainya. Tapi semuanya hanya sarana saja. Dan yang jelas ketika kita ingin berjuang, ingin bermanfaat untuk orang, akan banyak ujiannya. Termasuk saat ini saya sedang difitnah, dituduh saya cabul. Tapi tidak apa-apa ya, namanya perjuangan pasti ada pengorbanan, pasti akan banyak ujiannya. Orang nanam padi aja pasti tumbuh rumput. Baik apapun kita, yang namanya orang nggak suka pasti ada, tetapi kita harus tetap terus berjuang, karena hidup itu perlu dijalani, perlu ditekuni dan perlu dinikmati. Jangan pernah menyerah. Kalau kita senang, Allah yang memberikan kehidupan kita pun akan lebih senang. Nah, saya pun juga senang dengan semua ujian ini. Berarti saya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan untuk panjenengan semuanya, jika panjenengan berdoa
lalu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan patah hati. Oh, saya nggak disuka sama Allah, belum tentu. Orang yang katanya saya itu doanya cepat atau mustajab, belum tentu kalau saya disayang Allah. Contohnya, analogikanya begini. Ketika ada pengamen yang datang di tempat saya, kalau saya nggak suka, saya suruh cepat ngasih biar cepat pergi. Kalau saya suka, suaranya saya dengarkan, saya tunggu sampai lama, tapi nanti ngasihnya besar. Seperti itulah. Bisa jadi karena doa kita belum dikabulkan karena Allah ingin mendengarkan doa-doa kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku yang kemarin ada sekitar 200 orang yang membeli paket komplit ya. Jadi diborong semuanya, itu dapat bonus dari saya berupa batu yang kemarin saya dapatkan di Laut Selatan yang kemarin mungkin belum diupload ya, belum ya. Yang kemarin sempat saya dapatkan di sana, ya hanya sekedar batu saja, tapi itu batu alam. Itu saya kasih bonusnya. Kalau yang biasanya itu membeli herbalnya, unirnya dan lain sebagainya itu komplit itu 25 juta, itu bonusnya sekarang potong harga 12.500.000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya hanya menjual sarana ya, saya tidak menjual khasiatnya, dan ini hanya media saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon bantuan doanya, semoga Pondok Nuswantoro 2 cepat selesai, cepat jadi. Tenan ojo nesuhan, kita ke rumahnya orang yang katanya saya cabuli itu. Santai aja, saya yakin semuanya akan terbukti pada akhirnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Allahumma sholli. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya boleh nek. Saya mau jelasin Kang, biar nggak salah paham. Katanya kemarin saya disuruh tanggung jawab, makanya saya datang. Jangan sampai salah paham, soalnya sudah viral di mana-mana. Terus iya, terus kemarin kan saya lihat beliau ini kan pingsan, makanya saya datang ke sini. Ya jangan sampai masalah ini berlarut-larut gitu loh. Sampean itu jangan salah paham. Sampean harusnya senang ketika saya datang, saya pengen menjelaskan gitu. Ini kayak berkorong sampai wong kok aku seneng biasa. Dan terus mau ngori dah aku nunyuni kowe malah aku. Ya kalau kamu sampean mau nanyain saya silakan loh. Monggo kerso. Mbak Marlina ngono pancali ning ngono. Yo nggak masalah sampean mau mukulin saya mau apa, nggak masalah. Wong saya lo niatnya baik. Dan saya tahu juga kalau namanya wanita itu harus dihormati, bukan hanya dinikmati, apalagi dicabuli. Iya, makanya saya datang. Gitu loh, nonton loh Kang. Jadi makanya saya datang ini. Ngono yang bulet aja apa? Bulet gimana maksudnya? Agar ragam tanggung jawab. Loh, kalau saya berbuat, saya akan tanggung jawab. Ya wis, jangan marah dulu, santai dulu. Ngomong baik-baik. Kalau memang semuanya terbukti, ngomong yang baik-baik secara kekeluargaan, saya akan bertanggung jawab gitu loh, santai aja. Sampai tanggung jawab kan pengori. Iya monggo, cuman mau mengorin saya, mau mukul saya itu ya silakan. Lagi gegeran apa wae? Enggak. Sampai apa Saya dari kemarin apa gegeran? Alah. Nabimu ae. Istighfar dulu, istighfar. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Saya diizinkan masuk untuk ngomong dulu sebentar. Ngapain lagi? Ya, kan beliau nuduh saya, jadi nuduh ada kenyataan. iya wes, Lihat fotonya kayak gitu. Saya cuma pengen silaturahmi. Jadi pengen menjelaskan bagaimana sih sebenarnya kejadiannya. Jangan sampai ini merusak citra saya. Saya juga dirugikan Kang, karena saya sudah dikira cabul. Ya makanya itu. Kok rugekne Mbak Marlina nih ora kowe. Nek kowe dirugekne kleru, Mbak Marlina sing rugi.
kok ngono nih ra tanggung jawab saiki malah kayak ngono. Gimana beliau sekarang? Ngapain? Nenek Saya cuman pengen ngobrol, pengen ketemu ini ketemu. malah tambah nemen piye. Apa mau dibiar? Apa nih tak tuntut lo. Apa mau dibiarkan loh? Kalau saya itu no problem, saya itu dari mau dituntut, mau dipukul, mau diajar, lu enggak masalah saya. Enggak masalah. Kemarin saya sampai mukul saya pun saya diam kok. Cuman masalahnya ini kan bukan cuman masalah tentang mukul atau apa. Ini masalahnya tentang harga diri saya. Ini masalahnya tentang reputasi saya. Makanya saya ingin menjelaskan. Saya nggak kamu dukun kan adik saya. Ya wis Mbak, ini mlebu sik Mbak Jajan. dukun katanya saya. Lihat Ayo makanya lah. mlebu. Sampai gelek-gelek Katanya saya dukun. Pripun. Kemarin saya mau dipukul pakai ini. Assalamualaikum. Sampai saat ini saya masih merasa kalau diri saya itu tidak bersalah. Wis sik panggil radio ngaku Iya salah. nggak akan salah. Sampai saat ini saya masih bingung, jujur saya masih bingung dengan tuduhan ini. Saya itu benar-benar kayak orang yang nggak tahu apa-apa, terus saya itu dituduh melakukan hal semacam ini. Jadi saya itu Munafik kowe. pelongak saya ini. Saya ini benar-benar pelongak. Tapi kelakuannya kayak gitu. Oh, bijak kan Embel-embel aja. mutok ae sing gusi. Lakan ora pantes gitu untuk. Ya kalau memang saya bersalah tentu saya akan bertanggung jawab. Apa loh, tuntutannya juga buat saya itu sepele. Tuntutannya hanya suruh saya nikahi, ya kan. Itu buat saya simpel banget. Itu bukan masalah besar buat saya. Ayo nyapa kowe ra gelem. Malah gawe kok mbak marane temen ngono kuwi. Karena kalau saya tidak melakukan sesuatu terus saya disuruh tanggung jawab, ini kan ya lucu kayak gitu loh. Alah, alasan. Gini, kalau menurut saya, tolong diajak ngomong baik-baik. Adik jenengan enggak usah marah-marah sama saya. Saya lo nggak akan kemana-mana. Awakmu pun lek ngerti keadaan Mbak Marlena, mesti pegel. Bayangno kuwi keluargamu. Gitu. Jajal bayangno kuwi keluargamu piye jajal perasaanmu. Pegel ora? Sangke isine sampai dirangi pelayan-pelayan. Teko kene cetukne awakmu malah nyelot nemen ngono. Sampai wong depresi piye jajal. Depresi? Ya iyalah. Kalau sampai gila Ya, gimana? Kendeng ya. Maksud saya gini loh, coba. Apa itu adik saya? Iya, Kayak gitu. gini aja wis. Saya gini sampai ajak ngomong baik-baik adiknya. Kalau memang suka sama saya, kalau memang pengen saya nikahi, Rasa pede. Padahal memang Terus ngakoni ada ngomong seneng karo awakmu. bisa nggak kita ini ngomong secara dewasa. Jadi kalau saya ngomong jenengan diam, kalau jenengan diam saya ngomong sama saya tak diam. Kita bicara secara dewasa aja, sudah sama-sama dewasa. Gini loh, saya mau izin untuk ngomong dulu. Coba, ini kan kita kan mau cari penyelesaiannya, bukan kita ini mau bertengkar kayak anak kecil, debat kan nggak ada hasilnya, hanya nggak ada gunanya, hanya debat aja gitu. Makanya saya pengen ngomong yang tenang, kita selesaikan masalah ini secara dewasa, musyawarah lah. Coba sampean ajak ngomong adik jenengan itu, Nduk Marlena itu, sampean ajak ngomong, sampean ajak ngomong pelan-pelan dari hati ke hati, ditanyakan ada masalah apa, kayak gitu. Kalau memang beliau hamil, ya kan, kalau memang beliau hamil, kalau memang beliau pengen ada yang tanggung jawab, loh saya siap tanggung jawab walaupun itu bukan anak saya. Katakan gitu. Nanti dulu yang kedua, yang kedua kalau memang beliau itu suka sama saya, beliau ngefans sama saya, pengen nikah sama saya, jangan dengarkan omongan orang, bukan dengan cara seperti itu. kayak adik saya ngomong kayak gitu ya, kalau nggak didukun nggak dipelet ya. Sampai kayak Mungkin ini adik api gila. bro. Lakukan Mbak Marlena piye?
resiko orang ganteng itu emang kayak gini ya. Enggak usah ngomong tentang ganteng. Ganteng kok tapi lek kelakan ngono iki. Gila nih. Gini ya Kang, anu Mbak, tak jelasin ya. Saya itu sudah dari setahun yang lalu, mungkin sampean tahulah video viral saya. Saya itu dituduh nipu itu sama badut merah, dituduh cabul sama orang itu sudah dari dulu, setahun yang lalu. Sampai ada yang demo tempat saya, dikira saya itu melakukan seperti itu. Padahal kalau satu orang saja disuruh membuktikan mana korbannya, mana yang saya tipu, mana yang saya cabuli, nggak pernah ada. Hanya tergiring opini saja. Buktinya sampai sekarang ya nggak ada apa-apa, hanya tuduhan tok. Nah, sekarang juga begini, maksud saya. Kalau memang beliau saya cabuli, ya kan harus ada buktinya, kan harus jelas, kan begitu. Nah, kalau memang beliau itu suka sama saya, ya kan, tapi nggak pernah saya cabuli, cuman pengen saya nikahi, gampang kok kalau menurut saya. Saya nikahi nggak masalah kok. Tapi maksudku ini yang jelas gitu loh, ngomong dari hati ke hati gitu loh. Ditanyain dari hati, gini loh, sampean ngomong gini sama adiknya, Dek, kalau memang benar sampean itu suka sama Gus Samsudin, Gus Samsudin sudah bilang, Gus Samsudin mau nikahi, tapi kamu harus ngomong jujur, kamu benar-benar dicabuli apa enggak. Kalau kamu benar-benar jujur, Gus Samsudin suka gitu loh. Kok mengelak berarti aku ragu melakukan kelakuan. Loh, ini dikasih apa namanya? Cara yang paling mudah loh. Bohong. Loh, kok bohong? Ya kena lah. Enek cerita berarti. Wong critane sing enek ngono kuwi. Bukan, tak suruh jenengan itu tanya dari hati ke hati, apakah beliau ini ada yang nyuruh untuk pura-pura saya cabuli atau karena beliau itu suka sama saya. Saya khawatirnya beliau itu ada yang nyuruh dan beliau itu suka sama saya, makanya bikin cerita saya cabuli. Wong lho iso ngomong dhewe. Kok iso gaya piye terusan? Gaya piye maksudnya? Ya kok omongnya jare wong gaya dicabuli. Wong ngomong dhewe mbak marinane. Ya kan itu kan baru satu sisi omongannya dia. Tapi saya sendiri nggak pernah ketemu. Kan harus ada buktinya. Maksudku gini loh, kalau pernah ke pondok, tentunya santri-santri saya tahu bisa jadi saksi. Atau beliau pernah bawa temennya siapa, ya kan? Terus medianya apa? Terus ke hotel mana? Kalau memang ke hotel Kang ya, sekarang gini, kalau memang ada chatnya mana? Kalau saya bawa ke hotel. Kalau pernah ke tempat saya, medianya apa yang jadi barang buktinya, terus buku tamunya juga pasti ada. Bisa aja barang bukti semua kamu hilangin. Ya nggak mungkin, ya kan gini wes. Wong iki buktine awakmu rene, Mbak Marina enek omong piye? Iya. Kabeh nomor terus akun-akunmu kok diblokir kabeh. Lah ya, tapi gini loh, ketika saya blokir itu tidak bisa menghilangkan di HP-nya dia. Kok diblokir itu hanya HP saya yang saya, kalau memang saya blok loh ya. Itu memang benar kan, dia pernah ketemu sama Marlena sebelumnya kan? Astagfirullah. Bukan kayak gitu. Maksud saya tadi kan jenengan bilang kalau saya itu menghilangkan semua barang buktinya. Maksud saya begini. Kalau menghilangkan barang bukti bagaimana caranya, wong itu HP dia. Kalau saya ngeblok, kalau seumpama saya ngeblok, itu cuman di HP saya nggak bisa dihubungi, tapi nggak bisa ngilangin chat-chatnya dia, nggak akan bisa. Terus sekarang gini wes, ini yang terakhir ya. Kalau memang saya bawa ke hotel mana yang nggak ada kameranya, pasti ada kamera CCTV-nya. Ketika masuk itu bisa jadi barang bukti. Yang kedua, kalau masuk hotel itu pasti nyerahin KTP, nggak mungkin enggak. Itu kan bisa jadi barang bukti. Kan bisa aja anak buah kamu yang taruh KTP-nya. Nggak pakai KTP. Ya nggak mungkin, wong yang masuk. Astagfirullah. Sabar Kang, santai. Slow. Nyorotin orang. Duh, enggak, saya nggak ngerasa gimana kok. Enggak, santai Kang, santai. Ngomong yang dewasa. Kalau masalah berantem itu buat saya kecil Kang. Kalau saya berantem itu masalah kecil. Ini bukan masalah berantem. Kalau masalah berantem, saya juga berani. Loh, iya sama. Aku juga nggak takut. Tapi bukan masalah itu. Nggak akan ada penyelesaiannya. Sampean berantem sama saya, menang ya nggak dapat apa-apa, kalah ya sampean rugi sendiri. Kamu kebutrek karena awakmu sawangan kan lo? Kayak pengen roh. Kenapa? Beli di mana sekarang wis? Ning kamar ya kadane ngono. Jajal iki bayangno engko. Ewe keluargamu piye? Bergila tuh ada saya kayak gitu. Nah, makanya saya kasihan itu saya datang ke sini gitu. Niat baik saya tolong dihargai juga. Di mana sekarang beliau?
kamar. Ada. Di mana? Sini lihat. Sini Oh, lihat. no. Saya rasa apa-apa nih. Sampai aneh-aneh dulu nih. Oh, sampai. Ya. Lihat tadi saya kayak gitu kan? Ya Allah. Kamu apain itu? Sampai hampir gila kayak gitu. Sampai tambah temen dulu di Taidek nih gue. Astagfirullahaladzim. Tuh, ini kan gara-gara kamu kan? Tanggung jawab. Iya, iya, siap, Tanggung jawab, santai. Iya, iya, santai, santai. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar dulu. Harus menahan sabar. Oke, sabar dulu. Astagfirullahaladzim. Lihat sana. Lihat. Astagfirullah. Jangan sampai aku nunggu terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bocah, Wil mau keluargamu piye Ya. perasaanmu? Lihat sana. Iya, saya lihat, saya lihat, saya lihat. Saya lihat. Tuh, kayak gitu. Kamu apain coba? Astagfirullah. Bisa bayangno, keluargamu, mbakmu, padimu dulu nih piye? Astagfirullah. Kalau sampai ada apa-apa sama adik saya, lihat aja. Sabar, 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 sabar. Astagfirullah. Sabar. Sampai gila. Astagfirullah. Saya izin dulu. Saya lihat, saya lihat. Astagfirullahaladzim. Gara-gara pelet ini, yakin. Sampai bilang sedih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Mbak Marlena. Ustaz Sudin. Mbak Marlena. Wis tau sampai ragam tanggung jawab dulu nih. Iya, nanti dulu, sabar dulu. Ya cok. Sabar. Mbak Marlena. Ustaz Sudin. Ya. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Nyapa weh? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, Astagfirullahaladzim. lihat nih. Astagfirullahaladzim. Allah. Dek, bangun dek. Jangan gitu. Dek. Coba apa nih dah sini? Nggak ada apa-apa. Enggak, ini dari Dek, bangun dek. nafsunya terus masukin syaitan, akhirnya ini. Paling kowe lho, tidak not. Enggak. Kowe tak. Tiba kamu sampai so. Lihatin, hah? Astagfirullah. Tuh, lihatin, lihatin, lihatin. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Semuanya enggak? Hah? Semuanya enggak? Orang bare sampai asal iki lho dhewe. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli. Ayo apaan ini? Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykhasa Kulaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausas Somadani, ya Mahmubas Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir. Ya Saykhasa Kulaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausas Somadani, ya Mahmubas Subhani, Muhammad Sayyidina Abdul Qadir. Jalani jalan agisni Muhammad fi qada hajat wa yakul jalan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa sallam. Fi sairil asma'i wa sifati wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fi sairil asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasakulaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausas Somadani, ya Mahmubas Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat. Ya Syekh Wasakulaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausas Somadani, ya Mahmubas Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadil hajat wa ya qadil. Allah akbar. La haula wa la Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Saya paling nggak bisa kalau sama perempuan ini. Piye. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Innallaha rahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah berapa lama kayak gitu, Kang? Perasaan tadi malam itu masih baru mulai di ini. Jadi saya pulang kemarin itu malah tambah parah. Semaput tangi saiki manut kaya ngono. Jajal ngono aku makane pegeli ya kuwi. Ngomong keluargamu ngono piye jal? Ya tuh kayak gitu kan. Siapa yang gak kesel ngeliat adanya kayak gitu, hah? Kakak mana yang pegang liat adanya kayak gitu, tuh. Bayangkan kamu punya adik perempuan disakitin, gimana rasanya? Sama apa yang aku rasain, sama. Terus tanggung jawabmu piye? Ini gimana kalau beliau ini dibawa ke dokter dulu, dibawa ke psikiater atau dibawa ke Ini di rumah. Mungkin. Lah nek iki guru-gurune mek kowe. ini perlu diterapi dulu, perlu dirukyah dulu. Kalau enggak dibawa ke rumah sakit jiwa deh. Enggak. Berarti wing ngelokne lek. Berarti kamu pada saya kira ya? Enggak kayak gitu. Ini benar-benar
ada problem dengan dirinya ini. Ini kalau nggak terlalu suka sama saya nggak mungkin halu kayak gini gitu loh. Kura-kura kowe lho. Pasti kamu Malah yang kuat. wong sedurunge yo ora nyapo. Lagi malah yang ngono. Piye? Pokoknya saya nggak mau adik saya dibawa kemana-mana, cukup di rumah. Kalau mau disembunyiin harus di rumah. Sampai ramari delok. Pokoknya sampai nyelot temen. Iya, bawa aja ke pondok wis, ke tempat saya. Enggak. Enggak. Rasuti. Kalau nggak ambilin air putih tak doain nih biar hilang itu pikiran-pikiran jeleknya itu. Para adik saya malah makin gila lagi, tergila-gila sama kamu. Bukannya air doa malah air pelet lagi. Saya ini Gus malah dibilang dukun piye ta. Gusti gelar mutok. Kelakuan ora pantes blas. Saya itu doain pakai asma-asma Allah, pakai Al-Quran, pakai sholawat, bukannya pakai ilmu setan. Nah, lihat nyatanya Omonganmu yang ngono. Bukti ini lho sana. adik saya malah kayak gitu. Nggih, sekali lagi saya mohon maaf sama jenengan berdua. Saya paham ini keluarga jenengan, makanya saya berjuang untuk keluarga. Tetapi sekali lagi saya merasa saya tidak bersalah dan panjenengan nggak usah khawatir, saya akan tanggung jawab kalau memang saya bersalah. Maksudmu piye sana ora bersalah piye sana. Bisa ngono lho, saya. Ini Gawe utek to lah. Kowe ngono sik iso omong ora bersalah. insyaallah besok saya bawakan media-medianya untuk mbaknya ini supaya cepat sembuh, nanti diminumkan. Saya harap jenengan mau untuk membantu saya biar beliau ndak masa sampai tega terus kayak gitu. Pokok butuhku Mbak Marina dan Mari. Kowe yo tanggung jawab kok. Ya, kalau masalah itu mudah nanti dibicarakan. Tidak ada masalah kalau buat saya kalau cuman nikah ya, cuman masalahnya itu duanya ini yang saya belum ridho itu. Masalah nikahnya gampang itu. Duanya dulu dijelaskan dulu itu loh. Sebab ini tergiring opini, kasihan pondok saya itu. Santri-santri saya, anak-anak saya. Berarti rong ngakoni ini. Ya karena saya nggak melakukan Kang kayak gitu loh. Ya nggak akan ngaku lah. Buktine sana ngono, wonge sampai koyo ngono sik ora ngaku. Dia kan mau ngaku dia. Dia nggak mau nama baiknya dokter itu. Padahal kelakuannya kayak gini. Terus sampai enak apa-apa nih. Aku masih luwih nom ke awakmu, wis ra peduli aku. Iya, santai aja. Nggak jadi masalah kalau untuk itu. Tapi saya berharap jangan sampai masalah ini membuat masalah baru lagi. Jangan memprovokasi masyarakat untuk demo ke saya untuk nyerang pondok saya, karena nanti akhirnya malah masalahnya nggak selesai, malah tumbuh masalah baru. Kalau memang masalahnya di sini ya kita selesaikan secara kekeluargaan gitu loh, jadi biar cepat selesai gitu. Ya iyalah, saya juga nggak mau ngeliat adik saya kayak gitu terus. Akhirnya aku udrek ngomongane wong-wong. Ya pun, saya tak izin pulang dulu. Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya dan bagaimana baiknya saya siap untuk. Pokoknya kalau Besok pengen keluar lho. nggak mau, mending di sini aja berobatnya. Sampai rarine delok. Pokoknya kowe kudu nangane sak mari. Sing gawe Iya. kowe sing marane kudu kowe. Ini kan lagi pingsan, nanti kalau sudah sadar, kalau ada perkembangannya bisa kabari saya. Tanten. Insyaallah. Mohon maaf. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudaraku semuanya, memang sulit untuk menjelaskan sesuatu hal yang jelas karena sudah buntu, padahal tapi luar biasa itunya. Kayaknya benar-benar gila sama saya. Nggak enak juga kan, terlalu disorot sama orang, akhirnya banyak fitnah. Tapi harus diselesaikan. Yang penting semuanya ditekuni, dijalani, dinikmati. Oh tenang. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat,
berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.